Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya masih semua dalam keadaan sehat, walaupun kemarin luring lumayan ya, 7 hari pulang pergi. Tapi gimana itu luringnya? Mau luring lagi? Luring lagi kak, luring lagi. Nanti ayah ongkosan. Mending luring ya? Luring lagi kak. Kayep, sehat? Seperti menuju di rumah sakit? Masih di mute Kayep? Jangan di mute Kayep. Kak Sarmin sepertinya mau luring lagi. Tadi udah japri katanya pengen luring lagi. Pindah Luringnya lokasi kurang luringnya. panjang ya. Keburu mulang pas Sarmina. Jadi minta jatah tadi. Kayep menuju di rumah sakit. Mohon rumah sakit ya, Cianjur Pak. Oh, di kota. Oh. Tapi di sawios-wiosnya eta pilih ke warga kagandengan gitu. Serius beli ya pan beli di setrap itu Pak. Aman. Buat tos lahiran. Alhamdulillah, cuman dirawat ya Pak gitu. Oh, alhamdulillah. Sehatnya ibuna sareng urang kalina. Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng Kayep selamat namihan pangintennya. Siapa nuhun. Ya, kakak-kakak. Izin untuk share screen dulu. Ya, kakak-kakak, salam mungkin tadi udah di awal. Seperti biasa, mungkin kakak-kakak sebelum mengawali sesi kegiatan tatap maya ini, seperti biasa, Kak Sarmin ya, yang masih seger ya dari MOC, mohon bantuannya untuk memimpin doa kegiatan kali ini, pembukaan kegiatan kali ini. Silahkan Kak Sarmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk mengawali tatap maya di malam ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan selamanya. Berdoa mengucapkan lafaz Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan baca doa saala kadarna terus dikawitan. Mangga Bapak sih. Siap, hatur nuhun Kak Sarmin sudah membantu doa di awal kegiatan kali ini. Selanjutnya kakak-kakak, setelah kemarin kita luring itu sampai di modul 2.5, nah hari ini kita memasuki modul awal 2.6, yaitu terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak sudah membuka modulnya yang 2.6 ini?
Sudah, Kak. Sudah ya. Jadi sudah ada gambaran mungkinnya sedikit-sedikit terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini ya. Seperti biasa kakak mengingatkan terkait dengan kesepakatan tatap maya ini, di mana yang pertama itu menyalakan kamera, lalu yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini ialah di mana pertama kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu tujuan kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, agenda kita kali ini kakak-kakak ada 4. Yang pertama, review hasil belajar mandiri kakak-kakak di modul 2.6 ini. Lalu nanti ada diskusi kelompok. Seperti biasa nanti ada breakout room. Lalu nanti setelah diskusi kelompok ada presentasi kelompok. Yang terakhir refleksi dan pesan kunci. Kita di sesi awal kakak-kakak, di mana refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, dari kedua gambar ini, dan dari mungkin apa yang sudah kakak-kakak pelajari di modul 2.6 ini, menurut kakak-kakak, dari kedua gambar ini, mana yang termasuk ke dalam asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Untuk jawabannya, boleh kakak-kakak menuliskan di kolom chat, atau mau mengungkapkannya secara langsung, silakan. Dari kedua gambar ini, mana yang menurut kakak-kakak masuk ke dalam kriteria penilaian asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Boleh kakak-kakak silakan, boleh mengetik di fitur chat, boleh mengungkapkannya secara langsung. Boleh silakan kakak-kakak di fitur chat, boleh nanti saya yang membacakan atau mengungkapkan secara langsung. Silakan. Amati dari kedua gambar ini, dari apa yang sudah kakak-kakak pelajari di modul 2.6, manakah yang cocok digunakan untuk dalam penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK?
boleh gambar 1 atau gambar 2 lalu tuliskan alasannya. Nah, ini pertanyaannya, jadi gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Lalu kakak-kakak jelaskan, silahkan di fitur chat boleh, dijawab langsung boleh. Nah, ini gambarnya. Yang gambar pertama, tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Lalu gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dari dua gambar ini mana yang menurut kakak-kakak atau pemahaman kakak-kakak yang sudah mungkin kakak-kakak pelajari di modul 2.6 di LMS-nya? Kak Rudi, gambar yang kedua. Boleh Kak Rudi, boleh menjelaskan alasannya kenapa Kak Rudi memilih gambar yang kedua? Ya Kak, aduh sinyal ya muter. Boleh Kak Rudi jelaskan langsung, boleh, mau mengetiknya di fitur chat juga boleh. Jadi kenapa memilih gambar yang kedua? Oh, ini Bu Sri nih udah ada. Gambar B, karena berkaitan dengan konteks nyata. Kak Bentar. Ya Kak, sama karena ya melakukan asesmen dalam permainan sepak bola, asesmen otentik penilaian dalam permainan sepak bola mungkin Kak. Oh gitu. Iya, terima kasih Kak Rudi. Ya, Gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK adalah gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Kak Ipan, gambar 2, aktivitas yang nyata dan relevan. Oh, Kak Asep lagi di jalan, siap Kak Asep, hati-hati di jalannya. Kak Budi, gambar kedua, karena di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan afektif dari peserta didik. Sama ya kakak-kakak, jadi pada intinya dari di modul 2.6 ini ya, jadi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu ada di urutan 2 karena pada intinya jadi dalam kegiatan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini
adalah pendekatan penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan nyata ya. Jadi kurang lebih memberikan pengalaman gerak penilaian memberikan pengalaman gerak penilaian itu sesuai dengan konteks nyatanya mungkin ya. Jadi di mana kalau dalam gambar satu ini kan dribbling zigzag. Nah, kalau di gambar kedua ini di dalam permainan, jadi mendribble dalam keadaan nyata itu bagaimana gitu kan, dengan adanya rintangan dari lawan bermain, dari temannya, terus gangguan dari kanan dan kiri, dan juga mungkin mengukur jauh dekatnya arah operan, terus dan lain-lain sebagainya. Jadi pada intinya penilaian otentik ini ialah penilaian di mana memberikan pengalaman nyata kepada siswa tersebut gitu. Nah, selanjutnya masih dalam penilaian otentik. Dari gambar ini, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Jadi masih nyambung dari yang tadi. Jadi dari gambar yang pertama tadi, yang B, itu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut gitu. Boleh silakan kakak-kakak menuliskan kembali di fitur chatnya, boleh. Atau mau menyampaikan secara langsung juga boleh, silakan. Boleh silakan kakak-kakak klik di fitur chatnya kembali. Jadi dari pengalaman nyata tadi dalam permainan sepak bola, nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Jadi bagaimana caranya melibatkan peserta didik dalam proses asesmen otentik ini gitu. Boleh silakan kakak-kakak ditambahkan lagi di chatnya. Dari yang pertama tadi terkait dengan asesmen otentik ini. Nah, bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Karena di dalam modul, salah satu unsur dalam penilaian otentik tersebut ialah adanya pelibatan siswa atau rekan lah atau ininya dalam kegiatan asesmen tersebut. Jadi di mana ada kegiatan siswa saling menilai kinerja atau keterampilan satu sama lain, gitu. Salah satunya di dalam modul itu. Nah, dari gambar tersebut, kakak-kakak, bagaimana pelibatan proses asesmennya? Pak Rudi, melibatkan murid secara aktif dalam asesmen dilakukan dengan berbagai cara, misalnya murid melakukan asesmen mandiri.
Penilaian teman, siswa dalam melakukan penilaian terhadap teman sekelasnya, memberikan umpan balik yang konstruktif tentang keterampilan strategi yang digunakan. Lalu selanjutnya, dari kedua pertanyaan tadi, nah ini ada pertanyaan pemantik terakhir. Kak Erpan, peserta didik terlibat langsung dalam bermain sepak bola. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Boleh silakan kakak-kakak tambahkan lagi di chatnya atau mau menyampaikan secara langsung juga boleh. Setelah tadi mengamati gambar terkait dengan asesmen otentik tadi, lalu bagaimana cara melibatkan siswa dalam penilaian tersebut. Nah, ini selanjutnya bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Jadi, terkait tujuan pembelajarannya bagaimana, lalu bentuk aktivitasnya bagaimana, dan pelibatan muridnya bagaimana. Boleh dituliskan secara singkat, boleh di dalam chat, atau kakak-kakak mau menjelaskan secara langsung terkait dengan cara merancang dari asesmen otentiknya, boleh silahkan. Kak Bentar, boleh silahkan mau menyampaikan atau kepencet eta mah? Menyampaikan, Kak. Boleh silahkan. Biar aktif kelasnya, nggak pada diem. Boleh silahkan, karena setelah ini nanti kakak-kakak akan memasuki sesi diskusi. Nanti di dalam breakout room kakak-kakak akan menyusun asesmen otentik. Pertanyaan pemantiknya, izin Kak. Boleh silakan. Pertanyaan pemantiknya itu kan, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan peserta didik, dan rubrik asesmennya. Nah, menurut saya untuk merancang asesmen otentik itu kita perlu memperhatikan beberapa elemen yang penting, seperti tujuan pembelajarannya, yang kedua bentuk aktivitasnya seperti apa, yang ketiga pelibatan peserta didiknya dari mulai perencanaan, refleksi, terus penilaian teman seperti apa, yang keempatnya itu rubrik penilaian. Kira-kira seperti itu, Kak. Barangkali Kak Ipan mau menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Bentar jawabannya. Sudah mewakili mungkin ya. Barangkali kakak-kakak ada yang mau menambahkan, silahkan.
Sama dengan Kak Bentar. Oh, sama ya. Iya, kalau boleh memberikan penguatan mungkin di mana terkait dengan rancang asesmen otentik itu di sini mungkin sudah digambarkan jelas dalam pertanyaan pemantiknya. Yang pertama itu kan penilaian otentik itu kan penilaian berbasis karakter ya, menilai situasi nyatanya mungkin ya dalam kegiatan gerak PJOK gitu ya, gerak cabang olahraga atau materi yang diajarkan. Jadi itu harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama dalam asesmen otentik ini yaitu penilaian berbasis kinerja atau perform based assessment. Jadi penilaian ini menilai kemampuan siswa di dalam melakukan gerak atau aktivitas fisik secara nyata ya. Jadi kata kuncinya itu dalam otentik itu yaitu penilaian secara nyata dalam aktivitas fisiknya. Lalu ada unsur proyek atau tugas kolaboratif. Jadi harus memperhatikan itu juga. Jadi di mana dalam penilaian tersebut salah satunya yaitu melibatkan atau keterlibatan siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau menuntut kerjasama tim gitu ya. Lalu ada dalam bentuk portofolio yaitu kumpulan hasil karya siswa, penilaian rekan sejawat seperti yang tadi di awal di pertanyaan pemantik kedua. Jadi melibatkan penilaian rekan sejawat atau mungkin yang disebut kita kenal dengan peer assessment gitu ya. Jadi penilaian rekan sejawat atau penilaian diri sendiri. Nah, itu mungkin sedikit terkait dengan penguatan dari pertanyaan pemantik tersebut. Untuk selanjutnya, nah ini kakak-kakak kan yang tadi saya sampaikan di mana langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran, lalu di keduanya menetapkan kriteria ketercapaian tujuan, ketiganya memilih aktivitas atau tugas untuk otentiknya, keempat rancangan rubrik penilaian, kelima integrasi keterampilan pengetahuan, keenam memberi kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, ketujuh lakukan uji coba, 8 dapatkan umpan balik jadi setelah uji coba, 9 revisi dan peningkatan, terakhir 10 refleksi. Nah, untuk selanjutnya, jadi jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Jadi menurut kakak-kakak seperti apa asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat? Kakak-kakak bisa menjadikan pertanyaan ini nanti dalam kegiatan diskusi nanti di breakout room. Jadi ini bisa dijadikan pertanyaan pemantik, tidak perlu dijawab sekarang. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi salah satu contoh alternatif assessment dari permasalahan tersebut, kalau kakak-kakak buka di LMS, itu ada di 2.63 ya. Ada di 2.63 di mana di modul 2.63 itu kakak-kakak dapat melihat berbagai macam penilaian atau rubrik penilaian yang bisa digunakan dalam kegiatan penilaian otentik ini. Kakak-kakak, untuk selanjutnya, nah kakak-kakak nanti akan berdiskusi
di dalam kelompoknya seperti biasa nanti akan ada 3 breakout room. Nah, untuk tugasnya ini boleh di-capture dulu oleh kakak-kakak. Nanti yang akan didiskusikan di roomnya masing-masing. Jadi tugasnya nanti kakak-kakak membuat rubrik berdasarkan materinya sepak bola. Untuk rubriknya, contohnya yang mana saja kakak-kakak bisa lihat di modul 2.63. Nah, ini terkait dengan penugasannya di mana kakak-kakak nanti di roomnya, silakan kakak-kakak tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kakak-kakak membuat rubrik. Lalu jenjang pendidikannya bebas. Boleh, karena di sini mungkin jenjangnya mayoritas SD, nanti Kak Sri bisa mengikuti saja ke kakak-kakak yang di SD. Lalu, nah ini nanti akan ada 3 kelompok. Yang satu main room, lalu nanti ada room 1, breakout room 1, dan breakout room 2. Nah, untuk yang di main room itu masuk dalam kategori kelompok A, di mana yang di kelompok A itu yaitu membuat rubrik penilaian diri siswa. Nah, lalu yang di main room 1 itu kategorinya mungkin kelompok B. Kakak-kakak nanti yang di main room 1 membuat rubrik penilaian oleh teman. Nah, yang di kelompok C atau di main room 2 nanti kakak-kakak membuat rubrik observasi guru. Jadi nanti tugasnya kakak-kakak di dalam roomnya kakak-kakak membuat satu rubrik ya, satu rubrik materinya tapi sama sepak bola. Nah, kakak-kakak itu nanti dalam roomnya itu hanya membuat satu rubrik. Nah, ini kategorinya. Nah, lalu pengerjaannya 30 menit. Nah, kakak-kakak membuat assessment-nya, formulir assessment rubriknya, boleh menggunakan Word, PowerPoint juga boleh, atau mau Canva juga boleh. Jadi nanti kakak-kakak akan mempresentasikan, yang penting nanti bisa di-share screen itunya, terkait dengan format rubrik yang kakak-kakak buat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya kakak-kakak? Kalau tidak ada, saya buat breakout room-nya dulu, nanti silakan kakak-kakak bergabung di room-nya masing-masing. Siap, siap Kak. Boleh, silakan kakak-kakak bergabung di room-nya.
Silakan kakak-kakak boleh bergabung di roomnya masing-masing. Untuk selanjutnya silakan kakak-kakak berdiskusi terkait dengan pembuatan rubrik berdasarkan materi sepak bola. Untuk yang di main call ini kakak-kakak itu masuk dalam kelompok A, itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Boleh silakan Kak Bentar, Kak Rudi, Kak Agus, Kak Ayep, boleh silakan berdiskusi. Ya, terima kasih. Monitor, Kak Agus, Kak Agus. Kemana ini? Kak Bentar. Kak Ayep, Kak Ayep. Kulan. Siap, tugas laksanakan. Bagus. Halo, cek. Cek, monitor. Kak Agus mah tong pati dianolkeun. Wah, ya. Pasok di pareuman datana, Kak. Ngajar. Pakai HP. Nggak ngezoom ke di jalan wae. Gua ngajar di nepoek cenah. Di jalan. Pura-pura di jalan. Nah, saya materi nanti Kak Bentar. Ayalah senior. Bagian naon urang teh? Sarua materi sepak bola. Baik, bagianna nu ate naon? OA teh asesmen naonnya kela. Rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian diri strip siswa. Rubrik kela eta heula gamarna mana? Saya teh. Salah ieu tong di screen-na lain nu ieu euy. Nu ieu ya. Salah. Capture. Bagus, mikir Bagus. Pokoknya persentase Kak Agus. Persentase Kak Agus. Mana ya terek share screen lagi ke muncul oh aya tah. Penilaian anu tadi ya penilaian diri siswa teman teh nih dalam permainan sepak bola. Siap. Oke. Nah, mananya etana rek ngabagikeun teh. Nah, atuh bisa dibagikeun ieu rek share screen gambar. Oh, saya pakai Share screen jendela. Nah hilang seluruh layar. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Membuat rubrik penilaian diri siswa, membuat rubrik sikapnya.
Rubik penilaian coba ya bener teh lamun kieu 1 2 3 4 5 nya urang teh berarti 5 itemnya. Coba oke orang bari di share screen ya paya kaharti ku sarerea. Langsung. Kira-kira cigah kieu merenya urang teh. Sok. Ya. Salah. Yeh. Eta teh keur di mana? Cenah Kak Agus teh. Alasan keur di jalan gitu. Ah, apel paling lagi. Ngahajanya pebentar. Aja. Modus. Tes keterampilan psikomotor. Nomor oke lah. Kompetensi dasar heula berarti nya. Bener tuh. Hmm. Kade lah. Kompetensi dasar terus nondi Agus. Terus materina naon nurek dinilai nanya. Materina. Terus indikator. Jeung teknik penilaiannya. Oke, bagian karudinya persentasenya nya. Boleh. Baik, orang moderator. Pak Agus. Kak Ayep kan pernah Kak Ayep ya. Abi nuju di rumah sakit. Bisa. Saya rumah sakit mah tuh bisa ya. Puasa tuh lila. Bisa 40 hari. Moal nyebor. puasa atunya. Moal nyebor. Ngecor. Kereka cacing hiji mihna. 22 apa Yep? 22. Ya teh ngaten mihna 22. Kegancang ieu nya 20 hari ya. Heeh. Sok atuh bantuan Berarti ieu. anu yang melakukan penilaian teh anu melakukan asesmen teh antara siswa ke siswanya, antar temannya. Kompetensi dasar, materi, indikator, teknik penilaian, indikator, teknik penilaian. Duanya indikator nah. Coba ya asup teu karun. Ya tah. Baca karun, cocok teu. Ketingali aing kumaha macana leutik. Tah. Oke, orang gedean. Memperhatikan hasil analisis keterampilan salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan pemain bola besar. Naon Pak? Sepak bola. Yang sebutkan sepak bola. Untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baiknya. Nomor hijina. Gerak yang baik dan benar gitu tambahan. Cocok tuh. Cocok, bagus. Materi berarti permainan sepak bola. Menendang kaki bagian dalam, menahan. Menendang, menggiring,
Nyundul. Materina eta indikatorna melakukan berbagai hasil analisis keterangan mengendang mengontrol menembak bola ke gawang dengan berbagai posisi tanpa awalan. Ya, Hmm? good. Good. Gimana? Sana tadi Bagus. Bentar, bagus. tadi kan Ya, keur nonton Persib jeung Lion City ya. Nyambung ke, bacalah nyambung ke. Nyambung. Pengacan ya. Dia penilaianna asesmenna siswa ka siswa teu bisi teu ka siswa ya. siswa ke siswa we Lain nyata nyambung teu bisi teu nyambung. melakukan berbagai hasil analisis keterampilan gerak menang nyambung eta mah. Kompetensi dasarna tak ya indikator Ada teknik indikator penilaian teh. teknik. Kita maksudnya teh dua kolom eta indikator teh. Bisa dua tuh. Naon? Kumaha maksudna? Oh, teknik Eta penilaian kolom terakhir, salah. Hampura atuh. Hampura da urang teh manusia biasa. Well pisannya. Tah gitu. Tah. Ada gitu mah karti. Tah hampura. Maklum karek jol pisan geus mamacetan ti Cikota. Hayang geura make jaket pan. Tira beresna jaket tira. Karek balanya bahan ge tadi. Lila. Dina telatna 2 minggu lah. Saker padet euy PO-na. Sekolahan berparinu pisan. Di MTS loba penutupan kuat anggeus meureun. Kuat atuh. Moal lila da 2 minggu. Eta mah estimasi urang si 2 minggu mah lamun tukang jahitna kosong mah saminggu ge beres. Yang porsening ke SD pake Lila kene. Era paye. Porseni make Februari, eta mah Januari. era lamun budakna teu berprestasi. Pan menang renang pasar mini. Ya. Melakukan kela ieu teh asa lain tanya lakukan bentuk berikan angka skor awal gerakan penilaian keterampilan gerak penilaian proses kayak iya bener teu keur siswa Asa kurang nyambung euy. heueuh urang oge sarua Maksudna teh kieu kan itu. Maksudna teh itu asesmen antara murid ka murid berarti penilaian murid jeung murid nya. Lain guru ka murid berarti mah murid jeung murid. Ya mah urang mah guru ka muridnya. Iya mah. Sok atuh sok urang ieu hentikan berbagi sok karudi heula atuh tah. Ya urang salah teu connect can connect euy. Kepalana can connect. Waka dihapus eta bisi waktu CF yo. Teu dihapus teu sok. Karudi we nyieun heula dina Word apa dina naon ke? Oke. Nah, ari ka Agus mah moal beunang dianalkeun moal ka Agus mah. Jaketna bukan mau ieu tong make pekagian bagus. Moal. Pokona mah rek moal disettingan. Siap, Kak Ayep. Berarti berpusat itu murid ke murid berarti.
Cok poek ya. Materi ya wanya materi pokokna olahraga sepak bola. Kompetensi dasarna ketika asesmen murid ke murid berarti penilaian murid jeung murid teh dina kompetensi dasar teh menunjukkan ngingetan sikap perilaku sportif misalkannya sportif dalam permainan, terus jujur, bisa kan misalkan si A jeung si B saling introspeksi bahwa permainan teh kudu sportif, kudu jujur, terus mentaati aturan, mengharapkan untuk meraih kemenangan, atau ketika kalah kita mengakui kekalahan dan keunggulan lawan gitu kan ya. Karudi, Kabentar, Punten. Iya. Yang di kelompok ini bukan penilaian dari siswa ke siswa atau peer assessment. Oh. Tapi penilaian diri sendiri siswa gitu. Kalau kayak gini masuk gak, Kak? Contohnya bisa dilihat di modul 2.63. Ada di situ contoh rubriknya. Tinggal Karudi dan Kabentar memasukkan tujuannya gitu. Di modul 2.63 di situ ada formatnya. Contohnya 2.63. Nah, di situ ada di yang pertama penilaian diri atau penilaian siswa atau penilaian diri sendiri. Termasuk ada cara penskorannya di situ ada. 2.63. Modul. Ih, gila modul di mana sih? 2.63. Modul ada penilaian assessment diri atau self assessment. Modul 2.6. 2.6.3. 2.6.3. Karudi udah ketemu modulnya, Kak? Di share screen, Karud. Belum. Saya keur nyari, Kak. Modul teh 2.6. Modul teh di nu pertama ada modul teh. Terus di download kemarin itu cuma diharapusan deui. 2.6.3. 2.6. Desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ih lain nu ieu. Modul nah heula Karud, ieu mah kudu kapanggih modul Karud. Oh benar lah. Ya guys, saya keur nyari Kak. Agus. Bantu Kak Agus. Kayaknya atuh ja. Yang budakku naon? Di ibu meureun kan tadi eta. Yang sinyalnya itu. Aduh. Modulnya udah di WA tuh Kak Bentar. Modulnya udah di-share di WA Kak Bentar tah.
Silahkan. Siap, terima kasih Kak. Ini lagi dibuka. Ngelag anjing. Nyata hese itu muka teh maju-maju. Ngelag WA na suwe. Tinggalin ya Kayep, tinggalin Kak Agus repeh wae. Agus, kawan Agus, Pak Agus. Kerenangan dia mah bagus. Saya tuh kumaha contohna? Ngelag. Aduh. Sepertinya mau ganti laptop baru nih Karud. Bagus. Tuh muka ya Allah, muka WA. Oh iya cenah meureunna. Rubrik asesmen PJOK. Cok. Share screen atuh. Saya nge-close share screen-nya. Siap. Cok, bagian Karudi we. Kumaha euy? Teu bisa share screen. Bisa tina gambar panah. Gambar panah. Pilih jendela atau naon. Pilih jendela atau layar. Tah eta. Terus Pilih nu rek share screen-na heeh aya teh nu muka halamanna ka handapna. lu layar. Aya oge. Seluruh layar mah kabeh. Kudu dibuka heula filena. Ayeuna Heeh, buka heula.
Duh, saya teu muka wae. Geus ka-download ieu teh, modulna teh. Teu kabuka wae. Tuh, PDF-na error ngadak-ngadak deh. Teu ngadukung pisan ieu teh. Oke lah, itu mananya. Ih, anjir PDF-na kunaon ieu teh. Tah, aya iya tuh ti urang nya. Oh, Karek kabuka. Coba share screen. Kayak orang bari nyieun. Rep-repan sinyal teh. Ada. nah sok lah. Dina word we meh tereh. Siap, nu mana ya teh? Halaman baraha tah. Penyesuaian rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK. Tujuan pembelajaran yang jelas. Kita teh anu mana teh tadi teh? Penilaian rubrik terhadap diri sendiri. Rubrik asesmen PJOK. Nu iya gitu. Rubrik assessment. Tah, iya Ah, eta self assessment-nya. eta. Ah, tuh. Ah. Portofolio. Siap. Lembar portofolionya, nama peserta didik. Heeh. Aduh, itu bisa di copy ieu mah. Kumaha cenah, kudu diketik meureun. Lembar portofolio kebugaran jasmani. Lembar diktekeun karud, lembar portofolio kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Terus Nama di handapna peserta. Nama peserta. nama peserta, Peserta terus didik. Kelas. terus Target level capaian. target level capaian. Siap. Udah? Ya. Terus nyian Harus kolom, mantap 5 penilaiannya. kolom. Genep. Bener. Siap. Nyian kolom, genep kolom. Ini latihan, siap. ini latihan. Berarti tingkat kebugaran berarti push up aja tentang backup. Berarti ieu mah ciga urang memberi tugas supaya budak ngayekeun kebugaran jasmanina sorangannya. Ciga melatih. Heeh. Heeh, eta mah. Jadi budak teh nganilai diri, membuat program sendiri. Nilai aja pembaturan sama nilai diri sendiri sebenarnya. Jadi setelah melakukan barengan bagaimana Self assessment. Assessment. Apa nu bawahna apa Ben euy? Kela kedeung karun. Apa nu bawahna aya deui rubrikna teh nu bawahna tah. Oh, antar teman eta bawah nama. Kan urang mah disuruhna diri sendiri teh ya. Oh, benar eta geus. Untuk kudu nyieun kolom meureun Pak Ben euy. Heeh, sok lah bae.
Rek nyieun kolom ge tina naon bisa da? Bisa siap, bisi gitu bisi tanggal. Tinggal mawa garis sungkul. Ya keur nyieun drawingna sok. Set langsung naon wae kolom kahiji naon di atasna. Kolom kahiji minggu ke-1. Oh tuh pakai nomornya ya mah. Minggu ke satu. Betul. Minggu ke gitu nyata ieu na we hungkul Minggu minggu ke jenis aktivitas eta heula karud. minggu ke Minggu ke terus jenis aktivitas latihan. jenis aktivitas latihan terus Lama latihan. lama latihan terus Frekuensi latihan. frekuensi latihan terus Intensitas. intensitas terus Tingkat kebugaran. tingkat kebugaran udah Udah. tok usian nomor hiji minggu ke-1 naon Kan sepak bola meureunana. minggu Maksudna ke-1 teh mendang. Maksudna teh meureunana minggu ke-1 belajar menendang meureun gitu. heeh berarti Heeh. rek ti handap ka luhur apa rek ti hall to hall Di luhur ka handap meureun. sok terserah rek piramidna rek kumaha rek mengerucut apa kumaha rek berarti tina teknik dasar heula nya jenis aktivitas latihan awalna naon Heeh. Latihan awalna naonnya heading, passing, dribbling, naon? berikut ini contoh lomba penilaian diri dalam pembelajaran PJOK dengan portofolio Ya, nu bawahna ya aya petunjuk asesmen nih ya tah. Heeh. Kela penilaian antara teman ieu mah peer assessment lain urang mah ieu tah catatan rencana perbaikan ieu mah programna asa lieur nya peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang ieu mah rubrik asesmen diri sendiri dengan portofolio nu ieu wae kitu Heeh, nya teuing anu bawahna tah rubrik asesmen diri dengan portofolio teuing anu kolom nu luhur. pilih salah satu Pilih salah satu. heeh kan ieu ieu mah menggunakan portofolio tah ieu mah tentang kebugaran jasmani berarti urang mah lembar portofolio Bapak Ibu nu ngaran Kasmani Parayeun heula bade pamariasan tingkatna dibereskan. saya teh teu ganeng wae teh euy Berarti nu handapnya nu mana rubrik asesmen diri dengan portofolio meureun eta lain. anu ieu rek ieu wae tujuan pembelajaranna ieu nya Heeh, eta meureunna. sok berarti eueuh target capaiannya ieu mah Allah. siap Kak Heeh, eta meureunna. Asesmen diri bener. siap berarti ieu mah ulah nu ieu ulah nu luhur nya urang mah masih eta teh eta teh oh gitu siap set oh ieu mah urang moal kabagean ieu teu na etaeun waktu ya Nah, jadi pandeuri we lah.
beresna we heula. Ya teh asangan urang duaan aing. Kumaha? Nyeplos. Payep eueuh deh, lep. Heeh, baiklah. Penilaian diri sendiri. Kapasir. Ja tong bedegong ja. Bakat bedagong budak mah. Heeh, jeung capek jeung naon. Materi teh berarti urang mah tujuan pembelajaran teh peserta didik menyusun dan memperagakan strategi lamun sepak bola cikan sok naon kalimatna. Strategi passing bola atau menendang bola. Strategi passing terus dari shootingnya passing, dribbling, kumaha sih nulisnya? Dribbling, shoot dan shooting tilu. Passing, dribbling, tilu. Shooting. nah gitulah. Gitulah. Terus banyak waktu nage. Saeusna we. Materi nate naon kita urang teh sepak bolanya. Materi nate sepak bola. Bola besar. Materi permainan bola besar berarti. Sepak bola. Permainan bola besar dalam kurung sepak bola rikat Terus naoneun Kak? Tujuan kan petunjuk asesmen kumaha? Petunjuk asesmen teh Ieu we turutannya. Anu ieu mah Tinggal ngarobah kalimatna. Benar. Bener teh? Benar. Pak Agus Kardima. Geus tong diandalkeun. Monitor Pak Agus. Siap, Karud. Iya. Ku saya dibagikan ya, share screen-na ya. Ngarobah kalimatna. Ya. Poin hiji. Dina PPT harus. Lain dina Microsoft Word. Tapi aya gambaran eta. Atuh orang mah orang desain mah rek dina naon-naon ge bisa. Edas. Peserta didik membantu kelompok berjumlah 3 orang. Peserta didik membentuk kelompok berjumlah entong 3 atuh. One by one 2 orangnya.
2 orang dengan Dua peran orang. sebagai naon? Penendang bola jeung penerima bola. Penendang teh berarti naon kalimatnya passing Passing. dengan peran satu orangnya dengan peran satu orang mempassing bola, melakukan passing, terus orang kedua melakukan rekam direkam. entong papan duaan. Jadi orang kedua nama meureun saurang melakukan passing, saurang mah Stopper menyetop, memberhentikan, menyetop. Orang kedua melakukan passing, orang kedua menangkap menangkap bola. Melakukan passing ke berbagai arahnya. Benar. Ke berbagai arah. Wah, geus join euy. Orang kedua menangkap bola dari berbagai arah. Terus kumaha selanjutnya? Peserta didik yang bertugas sebagai geus kudu dijelaskan jadinya ya peserta didik membentuk kelompok berjumlah 2 orang dengan peranan satu orang melakukan passing ke berbagai arah, orang kedua menangkap bola dari berbagai arah. Terus peserta didik jadi engke nate supaya kalimat nate supaya bergantian karun kumaha? Heuy. Selanjutnya melakukan pergantian perannya. Benar. Bener. Sok terus atuh. Waktu ieu. Geus habis waktu. Habis bentar, geus habis. Yeuy, atuh Alkadi share screen. Sudah habis ya. Oh iya. Masih orang bacakan, tenang lah. Tenang. Lanjut saja Kak Bentar sekalian presentasi. Ya, lanjut. Kakak-kakak. Ya, kalalabur diskusinya. Panerna kalalabur wa kamarana ya, aduh. Kakak-kakak, waktu juga ini sudah mendekati hampir habis 2 JP ini. Kalau sepakat ini kakak-kakak, untuk yang presentasinya perwakilan salah satu kelompok saja. Boleh? Sepakat Kak Ipan. Satu saja ya. Silahkan mau kelompok siapa? Atau sekalian saja barusan Kak Bentar lanjut presentasi. Iya, betul. Lanjut Kak Bentar. 5 menit saja Kak Bentar. Lanjut Kak Bentar, lanjut. Beri anggeskeun ngetik tapi bentar sok. Badai Kak Ipan. Nah, lanjut saja. Di Kak Bentar, moderatoran lanjut. Pak Rudi boleh. Sharekeun atuh katingali Kak Bentar naon nu luhurna teh babacaan teh. Atuh ieu mah geus di main call atuh bahasana ganti. Bahasana ganti ya guys di main call ieu mah. Boleh, silahkan. Salah satu saja contoh Kak Bentar nggak apa-apa. Ingin kerjung cicing representasi. Silahkan Kak Rudi yang menjelaskan. Baik, terima kasih untuk mengefektifkan waktu.
Saya akan membacakan hasil diskusi yang sangat panjang. Tadi ada kesalahan teknis, dan cerahan sama Kak Pasil tentang lembar yang kami bahas itu adalah lembar self assessment ya, tentang penilaian terhadap diri sendiri. Ya, karena yang sudah kami lihat itu memang seperti ini, tapi isinya belum tentu benar ya Kak. Yang pertama itu di atasnya, yang pertama ada yang dibuat, ada nama pesertanya siapa atau nama anak didiknya, bisa nanti diisi sesuai dengan anak didik masing-masing. Kemudian kelasnya juga sesuai tingkatan masing-masing. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan sesuai ketentuan, yaitu peserta didik menyusun dan melakukan strategi passing, kemudian dribbling dan shooting. Ini tiga kegiatan dalam permainan bola besar. Kemudian materinya permainan bola besar atau sepak bola ya, Kabentar. Kemudian petunjuk asesmennya, petunjuk penilaiannya. Yang pertama ada cicing dong geser gedean setik. Yang pertama peserta di lebih. Yang pertama peserta didik membentuk kelompok berjumlah 2 orang dengan peranan berbeda-beda antara satu orangnya dengan satu orang yang lain. Tugasnya itu berbeda-beda. Yang satu melakukan tendangan atau passing ke berbagai arah. Orang kedua menangkap bola dari arah yang dari berbagai arah. Nomor 2-nya, peserta didik selanjutnya melakukan pergantian peran sesuai dengan tadi yang satu mungkin yang pertama itu menendang bola, yang keduanya menangkap bola, kemudian yang menangkap ya bergantian menendang bola atau melakukan passing terhadap satu orangnya lagi. Kemudian yang ketiga, masing-masing mencatat target capaian di setiap hasil akurasi tendangan dan tangkapan. Jadi si yang menendang kemudian melakukan asesmen terhadap tendangannya, dan si penangkap atau kiper melakukan asesmen terhadap tangkapannya. Kemudian yang keempat, kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian diberikan catatan rencana perbaikan. Nah, dari hasil tadi kegiatan melakukan passing dan menangkap bola itu, ketika ada kekurangan harus dilakukan asesmen untuk rencana kedepannya supaya lebih baik. Mungkin seperti itu ya, Kak Bentar, maksudnya. Monitor, Kak Bentar. Sudah selesai itu slide-nya? Ya mungkin bisa menambahkan Kak Ivan dari tulisan yang kami buat. Silahkan Kak Rudi.
kendala sinyal kayaknya Kak Rudi. Sepertinya sudah dicukupkan sekian, Kak. Barangkali Kak Ipan mau menambahkan dikarenakan kurangnya koordinasi. Boleh silakan kakak-kakak yang mau menambahkan yang sudah membaca di modul 2.63-nya. Kalau tidak ada kakak-kakak sedikit menguatkan terkait dengan asesmen yang tadi kakak-kakak diskusikan di setiap roomnya masing-masing, di mana kakak-kakak dalam menyusun rubrik terkait dengan format penilaian asesmen tersebut, jangan lupa kita mungkin mundur lagi ke belakang ke modul sebelumnya, di mana ada metode backward design tersebut ya. Backward design di mana sebelum menentukan rubrik itu kakak-kakak dalam backward design kan sudah di dalam gambar yang segitiga mengkerucut ke bawah itu, di mana di awal itu kakak-kakak menentukan tujuan dari materi tersebut atau tugas gerak tersebut, tujuannya itu apa dulu. Jadi kakak-kakak buatkan tujuannya, garis besarnya apa, agar kakak-kakak dapat menentukan tahap selanjutnya, di mana kakak-kakak setelah tujuannya kakak-kakak buat, jadi setelah tujuannya terperinci dengan jelas, nah kakak-kakak melanjutkan ke tahap segitiga yang kedua itu, di mana kakak-kakak lalu menentukan penilaian atau asesmen yang tepatnya itu seperti apa terkait dengan tujuannya dari tugas gerak tersebut. Makanya tadi di awal tugas kelompoknya kakak-kakak yang pertama itu sebelum membuat rubrik itu ialah kakak-kakak tentukan tujuannya. Jadi dari kata kunci tadi atau tugas geraknya sepak bola tadi, kakak-kakak harusnya rumuskan dulu tujuannya itu dalam sepak bola itu kakak-kakak itu apa. Contohnya ketercapaian siswa dalam passing passing atau menendang. Nah, ketika sudah jelas tujuannya, lalu kakak-kakak baru buatkan rubriknya yang tepatnya. Untuk tepatnya mungkin kakak-kakak juga bisa melihat contohnya di modul 2.63 tersebut, di mana di sana sudah ada berbagai contoh dari kegiatan penilaian asesmen tersebut ya, dari yang mulai yang tadi Kak Bentar jelaskan, self depender atau penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri bisa melalui formatnya, melalui portofolio bisa, dari penugasan gerak, lalu bisa dari kegiatan gerak yang dilakukan oleh siswa tersebut divideokan oleh temannya untuk nanti dilihat kembali dan dimasukkan ke dalam penilaian. Formatnya, dalam format penilaiannya itu apakah dari video tersebut kesesuaian geraknya sudah tercapai atau belum. Jadi bisa, karena itu menilai dengan diri sendiri, jadi bukan teman. Lalu yang kedua tadi ada peer assessment atau penilaian sesama teman. Nah, di modul 2.63 juga di situ sudah tertera jelas mungkin ya. Bisa kakak-kakak tadi buka juga, di mana di situ sudah ada contohnya juga terkait dengan peer assessment tersebut. Nah, yang dari peer assessment tersebut juga bisa menggunakan emot ya. Jadi dalam rubriknya itu bisa menggunakan emot, di mana menilai temannya itu bisa dengan ada yang emot tersenyum atau bagaimana lah gitulah. Nah, itu juga bisa jadi melalui rubrik tersebut. Jadi salah satu temannya itu mengisikan terkait dengan kesesuaian geraknya kurang sesuai, bisa dengan emot senyumnya bagaimana atau yang ke bawah lah bagaimana. Seperti itu peer assessment bisa. Lalu yang terakhir itu tadi yang ketiga itu penilaian observasi untuk guru. Nah, observasi untuk guru sendiri itu mungkin sudah ada formatnya di 26.3, jadi kakak-kakak bisa melihat lebih lanjut lah terkait dengan assessment yang nanti kakak-kakak bisa gunakan di lapangan. Cuman kuncinya dari
asesmen otentik tersebut ialah kakak-kakak di awal itu harus sudah menentukan tujuannya yang jelas terkait dengan ketercapaian dari materi yang ingin kakak-kakak capai gitu. Jadi biar nanti asesmennya tepat sasaran mungkin ya. Nah, kakak-kakak kita sudah sampai di akhir dari pertemuan tatap maya ini. Di sini ada 2 pesan kunci, di mana pertama assessment membantu pembelajaran anak. Jadi assessment itu sangat penting karena membantu pembelajaran anak. Lalu dalam membuat assessment dalam otentik tersebut ialah pesannya kunci yang keduanya itulah terkait dengan pelibatan murid dalam assessment. Jadi dalam membuat assessment itu kita bisa melibatkan murid agar assessment tersebut sesuai dengan kriterianya dengan siswa kita masing-masing. Nah, itu mungkin pesan kunci dari modul 2.6 ini kakak-kakak. Nah, ini sesi akhirnya, jadi kakak-kakak memahami pentingnya asesmen otentik. Lalu yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka, tadi mungkin sudah di room diskusinya. Yang ketiga, kakak-kakak bisa menganalisis rubrik assessment yang dibuat oleh rekan kakak-kakak. Kakak-kakak, terima kasih. Kita sudah sampai di sesi akhir, terima kasih. Kakak-kakak ini sudah sampai di modul 2.6 ini, boleh dibilang dalam kegiatan pelatihan ini, modul 2.6 ini modul terakhir untuk terkait dengan pembelajaran PJOK tersebut. Nanti kakak-kakak akan masuk di modul 3.1 itu ialah terkait dengan satu materi lagi kakak-kakak kegiatan diseminasi ini, yaitu modul 3.1. Di modul 3.1 itu hanya satu materi terkait dengan komunitas belajar. Ya, nanti kakak-kakak bisa dari sekarang mungkin ya menyiapkan atau bagaimana lah terkait dengan KBS tersebut, atau mungkin di sekolah kakak-kakak sudah ada, karena nanti kakak-kakak di modul 3.1 ini akan membahas tentang komunitas belajar ya kakak-kakak. Kakak-kakak itu mungkin modul terakhir 2.6 ini, di modul 2 ini dari rangkaian kegiatan luring dan daring. Terima kasih kakak-kakak telah menyempatkan waktunya malam ini untuk kegiatan tatap maya ini. Sebelum mengakhiri sesi, silakan boleh salah satu perwakilan dari kakak-kakak untuk memimpin doa dulu. Atau dipimpin langsung oleh Kak Sarmin lagi, bolehlah. Borongan ya Kak Sarmin. Ya gantian namaku Kaipan yok. Ay, kagok muruhan Kak Sarmin, kagok muruhan. Sudah dikontrak Kak Sarmin ya. Sarmin, SDSK-an. Kagus senior, kagus, siap kagus. Kak Sarmin yang malam Jumaah supaya cepat Kak Sarmin. Boleh Kak Sarmin, Kak Rudi, boleh siapa saja lah. Ya, supaya cepat saja, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing, supaya kegiatan kita hari ini dapat berkahnya, kemudian nanti di akhir kita bisa mengamalkan ilmunya yang kita dapat hari ini kepada anak didik kita. Amin. Untuk ya seperti itu, untuk berdoa sama saja, baik saja di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai.
Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi telah memimpin doa penutup kegiatan hari ini. Terima kasih kakak-kakak juga sudah menyempatkan waktunya malam-malam untuk kegiatan tatap maya ini. Sebelum mengakhiri sesi seperti biasa, boleh buka kamera dulu, kita foto bersama dulu. Silakan kakak-kakak yang bisa buka kameranya. Boleh 1, 2, 3. Duh, saya mengelag nih, gak bisa buka. Siap, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Rusman langsung buka kamera. Terima kasih kakak-kakak. Izin stop record dulu.